Desi Geopost TV kembali hadir di hadapan Anda pemirsa, dan pada segmen kali ini kita masuk di dialog spesial. Pemirsa, memasuki awal tahun kita justru masih terus menerima informasi atau isu yang bisa mengusik rasa aman dalam berdemokrasi, dan baru-baru ini saja kita dihebohkan dengan pemberitaan yakni dari public figure dan juga influencer yakni DJ Doni dan juga Sherly Anavita yang mendapatkan teror yang mencuat setelah mereka melayangkan kritiknya terhadap kebijakan pemerintah beberapa waktu lalu terhadap penanganan bencana. Nah, fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar. Dan di mana sebenarnya peran dari pemerintah, peran dari negara saat menjamin hak konstitusional warga negaranya yang dibalas dengan intimidasi, dan juga apakah sebenarnya rentetan ancaman mulai dari fisik, digital, dan juga dosing ini sudah ditangani secara tegas oleh hukum pidana kita? Dan tentunya pada spesial dialog kali ini kita sudah menghadirkan pakar hukumnya Prof. Sunarno Edi Wibowo yang akan memberikan pandangannya bagaimana kira-kira sejauh mana juga kira-kira pertanggungjawaban dari kebebasan sipil agar kritik tidak berujung pada pembukaman. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Prof. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, Mbak Sepsi. Baik, ya. Langsung saja nih di awal tahun ini kabar yang hadir adalah terkait sekali lagi dari pembungkaman kritik tajam yang diberikan dari para influencer, begitu ya, Prof, yang mengatakan bahwa ini mengancam demokrasi. Sebenarnya dari menurut Prof sendiri, pandangan Prof seperti apa terhadap teror yang didapatkan oleh warga yang mengkritik? Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu pada pemirsa ya, Geopost TV. Nah, dalam tahun baru ini 2026 ya, semua harus menanggapi segala sesuatu, apa itu kritikan, apa itu influencer maupun semua, karena negara kita demokrasi. Kebijaksanaan itu penting ya, toh. Dengan demikian apapun bentuknya kita harus tanggapi dengan tidak emosi, harus alhamdulillah. Jadi harus apa yang disampaikan kritikan itu memang ada di dasar hukum. Nah, oleh karena ada pertanyaan dari Mbak Septi itu, memang semua itu diatur di dalam konstitusi, yaitu pasal 28D ya. Nah, itu kedudukan hukum itu sama di mata hukum. Jadi masyarakat, pandangan hukum, pendapat di muka umum dan sebagainya sepanjang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Itu dijamin juga oleh hak asasi manusia 39 tahun 99. Dijamin pula dengan aturan juga undang-undang juga 9 tahun 98. Sekarang itu segala sesuatu itu sama. Namun demikian kita kembalikan pada hukum. Kalau itu memang ada hal-hal yang sifatnya ya, contohnya menteror, kemudian dengan pengancaman, ini kan sudah ada undang-undangnya. Nah, biarlah nanti proses itu, nanti bagaimana penyidikan dan proses itu, oleh ini adalah PR dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian selaku penyidik, dan penyidik itu harus memang apapun bentuknya, ketika ada sesuatu ya yang bentuknya teror, intimidasi dan lain-lainnya, ini harus diperiksa atau diselidiki. Supaya apa? Supaya nanti hukum kita itu benar-benar dijalankan secara proporsional. Baik, nah Prof, ini apa saja bentuk-bentuk teror baik fisik, digital, doxing atau psikologis nih yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, Prof? Ya, itu tindak pidana. Contohnya ada persoalan, kalau ada yang ada ngebom atau melotop, itu kan 187, ada 335 ya toh, ada hubungannya dengan KUHP, itu kan pengancaman juga itu diatur oleh hukum, oleh KUHP. Maka dengan demikian ini masih KUHP yang lama. Ini kan besok tanggal 2 ini, ya ini nantinya ada KUHP yang baru, KUHP yang baru. Maka dengan demikian penyidikan itu tetap menggunakan KUHP dan KUHP yang lama. Sepanjang belum tanggal 2 itu belum dijalankan. Masih ada. Jadi itu ada pengancaman itu masuk KUHP yang lama. Jadi tetap ini ada teror akomodatif atau yang berhubungan dengan segala satu bentuk pengancaman. Itu proses hukumnya harus dijalankan. Ketika ada laporan ya. Nah, kalau bentuknya sudah LP,
itu segera nantinya bagaimana saksi-saksi, bagaimana pembuktian, ya toh, ada CCTV, ya toh, ada yang lainnya, itu kan bisa saja digunakan untuk sebagai satu alat bukti. Sehingga nantinya ini kan masih apa ya? Masih dalam penyidikan. Bagaimana nanti kalau sudah ketemu tersangkanya baru nanti inilah harus ditegakkan hukum. Kenapa? Negara kita itu negara hukum, bukan negara yang berhubungan dengan kekuasaan. Nah, sedangkan negara kita di samping hukum adalah apa yang saya sampaikan tadi, demokrasi juga, orang berdemo, orang berpendapat, Mbak Sipti bisa berpendapat, saya bisa pendapat, semua bisa pendapat, asalkan pendapat itu nggak ada hubungannya dengan tindak pidana. Tapi yang jelas pendapat itu harus memang dimaklumi jelas suatu. Jadi jangan sampai pendapat itu nanti dibuat teror-menteror. Baik, ini yang didapati dari dua public figure kita atau influencer kita adalah tindakan teror dimulai dari perusakan mobil begitu ya, mobil salah satu influencernya di sana dicoret-coret begitu Prof, dan dapat juga ancaman-ancaman lain melalui pesan lewat handphone yang diterima begitu. Nah, ini ancaman intimidasi dan juga doxing terhadap influencer dan juga warga sipil pastinya nih, Prof. Sebenarnya apakah sudah cukup kuat diatur dalam hukum pidana di Indonesia? Ini sudah diatur. Apakah cukup kuat? Sekarang kuat kan dengan adanya penulisan, dengan ada ancaman, pengurusannya ada. Ada 406, kalau bersama-sama yang dapat berapa orang, ada 170, bisa saja ancaman 5 tahun. Kalau 406 ancamannya kan hanya 9 bulan, tapi kalau diiringi dengan banyak orang kan bisa ditahan itu kalau terjadi pencorean, pengancaman bersama-sama, ya kan? Seperti itu. Baik. Nah, ini kira-kira seperti apa harusnya peran dari negara, Prof, untuk bisa memberikan tanggung jawab dan juga perlindungan rasa amannya kepada pastinya bukan hanya sekali lagi influencer dan juga pastinya untuk seluruh warga yang pada akhirnya menggunakan hak konstitusionalnya untuk bisa berpendapat kalau tetap harus mendapatkan ancaman atau intimidasi. Lain-lain. Kenapa? Negara kita itu negara demokrasi. Pendapat seseorang, setiap warga negara Indonesia itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh konstitusi. Nah, kalau sudah dilindungi oleh konstitusi, berarti perlindungan itu ada. Jadi tinggal bagaimana ketika siapa yang ada kritikan, ada yang berhubungan atau ini bentuknya adalah mungkin penggiringan atau mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan supaya nantinya kritikan ini supaya nanti dikritik ini supaya membangun kritikan, apapun kritikan itu harus memang benar-benar direspon. Sehingga dengan direspon itu maka dengan demikian seharusnya itu nggak ada larangan kalau menurut pendapat hukum. Lain kalau itu kritikan itu sehingga kritikan itu memprovokasi ya dengan adanya ancaman negara dan sebagainya lain. Kalau hanya kritikan itu untuk membangun, ini diperbolehkan kok oleh hukum. Oleh konstitusi diperbolehkan kok. Baik, teror terhadap DJ Doni dan Sherly Anavita terjadi setelah mereka menyuarakan kritik ya. Ini apakah ini sekedar kriminal biasa saja sebenarnya, Prof? Atau sudah masuk kategori pembukaman kritik menurut hukum? Kalau kritik itu semua itu bisa mengkritik. Ya, mengkritik itu untuk perbaiki atau tentang introspeksi. Bukan hanya mengkritik itu malah dilawan dan sebagainya, nanti malah hal-hal demikian ini adalah nanti gak demokrasi. Semua pendapat itu dilindungi. Kalau hanya kritik hanya sebagai hal ini di mana-mana tidak ada masalah. Sekarang apalagi net. Soalnya net itu kan bisa banyak ini. Nanti hal-hal ini jangan sampai saya nggak negara ya. Baik. Nggak bicara negara lah. Tapi bicara siapa sih sebetulnya yang nantinya yang ini yang nanti yang kelihatannya kok kelihatannya kok responsif sekali ya. Baik, Prof. Tapi nyatanya masih kebobolan nih dari para kalangan influencer warga sipil yang sebagai mewakili warga sipil juga ya mendapatkan teror. Ini apakah bentuk kegagalan negara? Prof, ditahan dulu, kita akan sama-sama membahasnya usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
pemirsa, ketika ada warga sipil yang memberikan kritik lalu mendapatkan teror atau intimidasi, apakah di sini bisa dikatakan negara gagal dalam menjamin hak konstitusionalnya? Dijawab boleh, Prof. Bagaimana, Prof, tanggapannya? Nah, ini nggak bicara, ya negara memang menjamin. Kenapa? Karena ada konstitusi. Jadi pendapat, ya setiap warga negara punya kritikan, punya pendapat, punya suara. Itu sebenarnya dijamin oleh hukum. Nah, negara hadir itu supaya harus memberikan suatu jawaban yang bijak. Ya, kalau dengan demikian ya diperbaiki dan sebagainya ya. Kalau ada ya contohnya kritikan terhadap sekarang ini yang berhubungan dengan adanya bencana yang di Aceh, di Medan, di Padang itu. Ketika dikritik ya negara harus memang benar-benar kritikan itu baik ketika untuk mempercepat jalannya tentang hubungannya dengan perbaikan tentang sarana infrastruktur di sana. Kalau toh itu memang seperti itu sebagai contohnya seperti baik. Itu. Nah, Prof, ini kalau kita melihat ini ya, dari kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Kita sepakat demikian ya, Prof. Iya. Tapi bagaimana hukum di Indonesia sebenarnya menjamin kebebasan berpendapat sekaligus melindungi warganya dari teror ini? Itu kan hukum harus dijalankan. Hadirnya kena teror itu kalau sudah seperti itu, ya memang ancaman. Semua itu ada di dasar hukumnya ada, dasar hukumnya ada. Nah sekarang tinggal bagaimana penegakan hukum itu memang benar-benar jangan sampai ini diabaikan. Ketika ada laporan harus tindak lanjuti. Ya salah atau benar nanti tergantung nanti di pengadilan putusannya seperti itu. Prof menilai dari ini semua ya, ketika warga sipil memberikan kritik lalu mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman pastinya ya, intimidasi, lalu teror. Ini merupakan ancaman bagi demokrasi tidak, Prof? Demokrasi itu memang dilindungi oleh negara. Oleh konstitusi dilindungi. Ya, berpendapat semua dilindungi ya toh. Negara kita toh dalam memilih presiden, ya, memilih kepala daerah, memilih DPRI semua itu dari rakyat untuk rakyat. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan konstitusional, yaitu negara berdaulat itu adalah yang terpenting adalah satu, kedaulatan di tangan rakyat kan. Kalau nggak di tangan rakyat itu bukan di tangan negara loh, kedaulatan di tangan rakyat. Lah oleh karena itu negara tanpa rakyat tidak akan ada negara kan itu. Nah seperti itu maka rakyat itu ya atau sipil warga sipil itu memang harus benar-benar dilindungi oleh hukum, dapat perlindungan hukum. Ketika ada yang mengusik tentang apa yang pendapatnya itu negara harus hadir memang. Baik, nah ini ada yang menarik juga nih Prof. Kira-kira nih ya, ketika warga negara memberikan hak suaranya begitu ya, lalu juga ada batasan aturan hukum Undang-Undang ITE. Nah, kira-kira menurut Prof ini sendiri ya, bagaimana batas yang jelas antara kritik yang sah dan pelanggaran hukum seperti apa, Prof? Ya. Kalau biasanya di dalam ketentuan, kalau ada IT, kecuali IT itu menyampaikan dan ansih, ya ada orang, ya, tapi kalau ini hanya untuk kritikan terhadap kinerja pemerintah, itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kecuali kalau itu menyangkut nama. Nah, contohnya ini, Presiden Jokowi nggak punya ijazah. Nah ini kan ada persoalan. Secara jelas langsung. Jelas ini, kalau ini jelas. Ditujukan langsung. kepada siapa? Itu dilarang justru ya, Prof? Ditujukan hanya untuk kritikan-kritikan terhadap sesuatu yang berhubungan kinerja negara, bagaimana menangani bencana dan sebagainya, itu tidak ada masalah sebetulnya. Jadi yang bisa dikatakan dari kedua kejadian peristiwa yang menimpa influencer ini akibat langsung tertuju pada nama pejabat atau kepala negara? Tidak sebetulnya. Kalau itu tidak menuju dalam arti kritikan dan sebagainya, meskipun hal itu tidak ada masalah kok sebetulnya. Karena influencer itu adalah mungkin kenapa? Karena pengikutnya banyak kan. Dengan pengikutnya banyak ini, ya apalagi dia sebagai public figure juga. Nah, jangan ada rasa ketakutan. Ketika kalau berdemo, ya itu merusak, ya. Ketika ada hubungan, ya demonya merusak dan sebagainya, baru itu adalah merupakan satu bagian dari pidana. Tapi kalau hanyalah
melalui seperti itu enggak saya kira. Baik. Kalau hukum loh ya. Karena dijamin oleh hukum soalnya. Baik, ini pastinya seluruh pemirsa Jawa Post TV ingin mendengarkan juga nih. Kira-kira Prof ya, memang kan pastinya apalagi dengan fasilitas dari digitalisasi ini kita bisa berpendapat melalui sosial media, kita mempunyai wadah di sana. Kira-kira Prof ini ingin menyampaikan pesan, harusnya kita menyampaikan pendapat itu yang bisa aman secara hukum dan juga pastinya kita memiliki hak untuk bisa menyampaikan suara berdemokrasi di sana, harus seperti apa? Ya, nah menyampaikan pendapat atau hal-hal yang sifatnya ini memang zamannya sudah digitalisasi. Ya digitalisasi itu tiap menit itu berubah dari saat, ya toh bisa cepat. Memang harus bijak, menanggapi ini bijak, kritikan dan sebagainya bijak, asalkan dengan adanya dengan adanya sesuatu yang bijak, satu komentar yang bijak, komentar yang logika, dan adanya fakta memang. Tidak ada masalah. Ketika faktanya demikian, nah memang saya sampaikan, kalau fakta, kenapa? Ini ada masalah, jangan sampai mengada-ngada kritikan itu. Komentar jangan mengada-ngada sehingga apa? Sehingga ada sesuatu yang pasal 335. Ya perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Tapi kalau melewati sesuatu yang digital, ini saya rasa harus bijak. Jangan sampai nanggapi nggak bijak. Kalau nggak bijak, nanti jadi masalah. Dan negara pun, pemerintah pun juga harus bijak. Kenapa? Karena kita harus memahami bahwa sekarang negara kita itu sekarang ini sudah digitalisasi. Jadi semua itu bisa ketika ada persoalan-persoalan apapun, kejadian-kejadian apapun, kita sudah bisa tahu, di mana-mana tahu. Kenapa? Karena sudah banyaknya adalah sekarang adalah ya kita bicara masalah ada ya tentunya kalau kita masuk YouTube, masuk hal-hal yang berupa masuk net dan sebagainya itu kan nggak biasa. Kenapa? Karena ini adalah sudah zamannya sudah tidak seperti dulu lagi, zamannya sudah modern. Betul. Jadi harus memang kita harus berpikir dengan modern juga. Gitu. Jangan sampai berpikir kita itu tidak berpikir modern, maka nanti kritikan-kritikan itu ya negara itu harus menunjukkan pada masyarakat. Betul. Setidaknya mungkin tidak akan ada gap begitu ya, Iya, Prof? tidak ada gap hukum lah. Tidak ada gap hukum, jadi hukum tetap harus ditegakkan begitu ya, agar mungkin warga tidak terlalu terlewat batas dalam menyampaikan suara, dan juga pastinya masyarakat juga masih tetap bisa berpendapat untuk memberikan hak suaranya begitu, Prof. Ya. Baik, nah pesan hukum yang seharusnya ditegaskan negara agar masyarakat tidak takut menyampaikan kritik secara konstitusional seperti apa, Prof? Ini kan sudah saya sampaikan bahwa masyarakat sipil semua itu dilindungi ya oleh konstitusi, yaitu saya sampaikan pasal 28D ya, dijamin juga dengan undang-undang tentang hak asasi manusia tentang 39 tahun 99 dan dijamin pula dengan undang-undang 9 tahun 98. Nah ini semua dijamin. Nah oleh karena itu sebetulnya kalau usah rasa takut ketika ada kritikan, ada saran pendapat itu harus ditampung. Semua saran pendapat harus ditampung. Jadi nggak bisa kita itu kalau kita rasa takut. Nah untuk apa? Untuk maju. Kenapa? Karena ini sekarang ini zamannya sudah zaman modern. Ada generasi. Zamannya sudah zamannya net. Jadi harus hati-hati juga. Jangan sampai menyampaikan itu hal-hal yang tidak yang benaran dalam arti apa? Dalam arti jangan sampai menjelek-jelekan, tapi harus ada kritikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi jaminan hukumnya seperti apa nih, Prof, dari negara nih agar masyarakatnya tidak takut berpendapat? Dan negara harus menyampaikan, jangan sampai ketika kritik kena masalah ini dan sebagainya nanti kita jangan sampai terulang ke yang lalu-lalu. Sekarang negara memang harus hadir. Kenapa? Menyejukkan tentang masyarakat ketika ada masyarakat, ada satu kritikan.
Tapi kritikan itu untuk membangun, bukan kritikan malah untuk memojokkan, diintimidasi, ya, atau diteror dan sebagainya. Ini nggak dibenarkan oleh hukum. Baik, tapi kalau menurut kacamata Prof nih dengan dua pendapat dari influencer yang pada akhirnya cukup viral ini, kira-kira dari sana negara tuh harus berbenah seperti apa deh, Prof? Ya berbenah. Kalau dulu ya zamannya dulu seperti ini memang harus bijak. Oh ya, kalau itu memang ya kritikan seperti ini akan saya perbagi dan sebagainya. Nah, negara harus memang memberikan satu tujuan yang baik kalau ada kritikan seperti itu. Jangan sampai nanti kritikan itu malah menjadi bumerang. Jadi negara harus bijak juga. Kenapa? Karena didasari oleh konstitusi. Undang-undang punya hak, ya sipil punya hak, sama-sama. Gitu. Jadi hak dan kewajiban itu di keseimbangan, betul. Dalam bicara masalah tentang hukum. Baik, ya. Baik, mohon izin Prof karena waktu kita terbatas. Terima kasih banyak atas diskusi hangat kita di siang hari ini. Semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi di sesi selanjutnya, Prof. Sehat selalu. Amin. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan hangat kita di temanya yakni influencer kritik di teror begitu ya. Ini kita sudah membahas terkait urgensi perlindungan hukum kepada masyarakat yang memberikan hak suaranya, dan memang sekali lagi kritik itu merupakan bagian dalam demokrasi yang sehat, dan pastinya juga hukum seharusnya hadir untuk bisa melindungi, dan semoga juga kita berharap aparat penegak hukum maksud kami agar bisa lebih proaktif dalam melindungi hak-hak masyarakat.